warahmatullahi wabarakatuh, Pak Januli. Waalaikumsalam, Pak Andri. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Ya. Bapak, izin Pak, saya observasi nanti di pembelajaran Bapak. Iya. Jadi saya ceritakan dulu sebelumnya, kita akan ada observasi, ada 3 kegiatan pra-observasi, Iya. observasi dan pasca observasi. Di ketiganya itu saya mohon izin untuk direkam, divideokan, untuk nanti dimasukkan ke tugas saya dan ke YouTube saya. Nanti kita akan mengobservasi di kelas berapa, Pak? Kelas rencananya itu di kelas 12 TM1 sama TM2. Disatukan ya, karena sudah banyak yang TKL ya atau magang. Baik, berapa jam kira-kira, Pak? 2 kali 45 menit. Jam pembelajaran ya. Iya. Materinya yang akan kami bahas itu simbol-simbol pneumatik. simbol pneumatik ya. Simbol pneumatik. Baik Bapak, untuk nanti kelas yang akan kita observasi, Ya. tujuan pembelajarannya apa Pak? Kira-kira? Yang pertama itu peserta didik mampu memahami mengenai jenis pneumatik kontrol. Ini jenis pneumatik kontrol. Pneumatik kontrol. Halo. Siswa dapat memahami jenis katup pneumatik. Ada lagi? Yang terakhir itu siswa dapat menjelaskan mengenai jenis katup pneumatik itu sendiri. Udah cukup. Jadi lebih ke jenis simbolnya, tentang pneumatik kontrol, terus memahami katup pneumatiknya, lalu menjelaskan mengenai jenis katup tersebut. Baik Bapak, kiranya Bapak sudah mengidentifikasi masalah-masalah yang nanti mungkin dihadapi di kelas, Pak? Jadi untuk identifikasi kelas itu kemungkinan kesulitan di memahami jenis-jenis katup pneumatik itu sendiri, agak kesulitan dalam memahami jenis katup pneumatik itu sendiri. Jenis katupnya. Ya. Jadi lalu ada lagi nggak Pak? Yang nanti kita akan Cukup. itu ya. Berarti bagaimana siswa bisa memahami Memahami. tentang jenis-jenis katup tersebut. Lalu selanjutnya area pengembangan yang akan Bapak kembangkan nanti di kelas apa ya Pak kira-kira? Dengan sistem pembelajaran yang tadi apa Pak? Diferensiasi yang kemarin kita sudah obrolkan, diskusikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada bikin 2 kelompok A dan kelompok B. Tujuannya untuk mengetahui seberapa siswa memahami dari materi yang telah saya sampaikan. Baik. Ya. Jadi bisa konfirmasi mungkin kelompok A dan kelompok B untuk mendiferensiasi atau membedakan, lalu mengetahui sejauh mana mereka bisa memahami atau mencapai tujuan. Begitu ya Pak? Iya. Ada lagi Pak area pengembangan dari mungkin Bapaknya sendiri, misalkan di kelas, selain dari tentang materi misalkan, ada lagi nggak? Mungkin sementara cukup. Itu aja ya. Iya, cukup. Jadi mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, tadi area pengembangan, maaf. Yang terakhir strategi pembelajarannya Pak. Strategi pembelajaran yang Bapak strategi pembelajaran
yang Bapak nanti akan terapkan? Biasanya di RPP ada pelajaran. Jadi untuk strateginya kita ikuti KIKD ya, KIKD dari kurikulum itu sendiri, artinya secara apa namanya diskusi ya, nah, diskusi materi ya, Diskusi personal apa nanti diskusi kelompok Pak? karena emang mencakup kelompok pastinya untuk diskusinya per kelompok. Oke, diskusi kelompok ya. Iya. Ada lagi Pak strategi yang ingin Bapak terapkan? Seperti misalkan yang saya tahu kan ada scientific misalkan modelnya, ada apa discovery ya. Nah itu Bapak nanti pakai yang mana strategi? Mungkin discovery. Oh, discovery learning. Baik. Discovery. Ada lagi Pak yang ingin strategi yang mau terapkan nanti? Mungkin udah cukup Ya. cukup untuk strategi. Baik Bapak, mungkin pra observasi saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita langsung cus ke kelas kita lihat. Saya izin diam di belakang untuk memvideokan. Silakan Bapak nanti terapkan apa yang sudah kemarin kita pelajari bersama, lalu Bapak juga terapkan bagaimana apa yang ingin Bapak kembangkan di sana. Nanti setelah observasi saya tidak akan banyak bicara, tidak akan bicara sama sekali. Saya cuma diam dan memperhatikan. Nanti di praobservasi baru nanti kita diskusi kembali. Siap Pak. Belajar. Terima kasih Pak Duduli sebelumnya. Sama-sama Kita ke Pak. kelas untuk mempraktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kepada anak-anakku yang Bapak mendengarkan. Jadi sebelum pembelajaran mungkin ada sedikit lihat ya, yang itu ya SMK. Nanti Bapak ngomong SMK, anakku jawab bisa ya. Bisa dicoba langsung? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Satu lagi ya, karena ganjil Nabi Muhammad suka yang ganjil ya. SMK? Bisa. Terima kasih kepada anak-anakku, khususnya kelas 3 TM 1 dan TM 2 ya. Berkat pagi hari ini kita coba artinya membahas mengenai materi kinematik kontrol ya. Artinya kinematik kontrol di sini banyak sekali yang kita coba nanti bahas, terutama apa sih kinematik kontrol itu, ya kan? Fungsinya apa sih kinematik kontrol, dan yang paling utama tujuan kalian untuk mempelajari mengenai kinematik itu apa gitu ya. Nah, artinya kinematik dan hidrolik bisa dikatakan seperti itu dalam dunia industri ya. Kinematik itu bisa diaplikasikan untuk alat bantu suatu pekerjaan ya. Misalkan contoh sederhananya yaitu alat press kaleng ya, dengan tekanan kurang lebih 8 derajat. Karena dengan dunia industri khususnya di kota Cirebon ini ya, seperti sistem kontrol ya, nanti duplikasi atau dikonversi ke PLC ya, program logic control. Nah, yang perlu kalian pahami atau yang kalian perlu ketahui, sistem kinematik sendiri itu tujuannya jelas ya. Sejarahnya kinematik itu kinu, dari bahasa Yunani itu tiupan ya. Kinu itu tiupan, nah atau udara. Nah, kinematik ini di sini alat pendukungnya yaitu kompresor ya. Kompresor di situ menghasilkan angin yang bertekanan
bertekanan sekian bar. Nah, selain kompresor, dibantu alat pendukungnya yaitu yang disebut dengan katup. Ya. Katup ada katup 3/2, katup 2/2, katup 4/2, dan ada yang namanya silinder atau piston. Nah, contohnya seperti ini ya. Tolong diperhatikan ya, karena nanti pada Juli ujungnya nanti dibikin kelompok. Artinya kelompok A dan kelompok B supaya efektif dalam pembelajaran. Paham ya? Bisa dipahami? Nah, di sini ada komponennya yaitu kompresor. Nah, ini kompresor di sini mungkin kalian sudah tahu ya kompresor. Paham ya? Kompresor ini digunakan untuk menghisap udara di atmosfer dan menyimpannya ke dalam tangki penampung atau reservoir ya. Artinya kompresor ini yang menghasilkan udara yang bertekanan. Ya. Ada yang ditanyakan untuk kompresor? Cukup? Cukup ya. Jadi kompresor itu sendiri perlu yang namanya perawatan ya. Perawatan dari segi lubrikasinya, pelumasannya dan lain-lainnya ya. Itu. Nah. Selain kompresor ada yang namanya yaitu katup. Katup di sini fungsinya sebagai alat pengontrol ya. Katup alat pengontrol. Nah, katup di sini dibagi beberapa jenis ya. Ada katup 2/2, 3/2. Nah, contohnya ini. Nah, ini contoh sederhananya. Nah, ini bisa dikatakan katup atau valve. Valve di sini fungsinya sebagai pengontrol, mirip dengan saklar. Ya. Saklar itu kan ada NO dan NC-nya. Nah, jadi ini yang disebut namanya katup. Ini katup. Bisa dikatakan ini katup 3/2. Kenapa bisa disebut 3/2? Posisinya ada 3 lubang, 1, 2, dan 3. Artinya ini simbol alat, ya. Artinya alat katup itu dibikin simbol seperti ini, arah kerjanya. Untuk poin 1 ini itu lubang pemasukan, ya. Jadi lubang pemasukan, dan yang 2 itu lubang pengeluaran. Dan ini exhaust ya. Ini in, out, ini pengeluaran. Nah, simbol dari pegas ini artinya di dalam katup itu ada yang namanya sistem pegas. Jadi pada saat ini didorong, posisinya bertukar ya. Ini ada 2 kolom ya. Artinya 3/2. 3/2 ini untuk lubang, ini untuk kolom. Bisa dipahami? Artinya ada 2 ruas. Ada 2 ruas. Lubang di sini ada angka 1, 2, 3, yaitu lubang. 2-nya ini kolom. Nah, ini. Nah,
duanya ini kok kolom 1, kolom 2. Di sini ada pegas. Jadi sistem feedbacknya itu dia bertukaran. Pada saat ini ada simbol tombol, nah pada saat ditekan, posisi 1 ini memposisikan ke posisi 2. Paham ya? Pada saat tombol ini dilepas, si pegas ini yang akan mengembalikan ke posisi awal. Jadi yang tadinya 1 di sini kembali lagi ke titik awal. Nah itu katup fungsinya. Jadi sebagai pengontrol. Nah simbol yang panah ini itu arah anginnya, ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau ini arah kontrol, ini in outnya arah dari udara itu sendiri. Kira-kira pernah melihat simbol seperti ini sebelumnya? Sudah? Nah ini disebutnya katup atau simbol dalam sistem pneumatik. Ada lagi yang 2/2. Nah 2/2 simbolnya berbeda. Ini 1, ini 2. Atau A dan B. Nah ini ada simbol tombol. Ini berbeda. Jadi kalau di pneumatik itu serba simbol. Endingnya yaitu cara membaca gambar. Jadi kalian wajib memahami atau bisa dikatakan menghafal simbol. Karena ini disebut juga spare part sebagai pendukung. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk katup 3/2 sebelum ke katup berikutnya. Ada yang tanyakan? Silakan. Tidak usah malu-malu, ya. Rekta, paham? Bisa dipahami ini untuk katup cara kerjanya apa? Paham ya? Nah, ini baru 2 jenis katup, 3/2 dan 2/2. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini contohnya ya, lebih jelas ya. 2/2 W valve. Nah ini simbolnya, ini ya. Ini bentuk 3 dimensinya. P itu pemasukan, ya, A-nya itu pengeluaran. Dari spare part ini dibikin simbol. Paham ya? Untuk simbol kompresor ada yang tahu? Coba yang tahu? Ngacung. Simbol kompresor. Jadi kalau sudah berbicara pneumatik itu tidak boleh berbicara yang lainnya. Artinya simbol pneumatik itu dengan adanya simbol itu mempermudah secara informasi, ya. Simbol untuk kompresor kan bentuk seperti ini. Kompresor itu kan bentuk seperti ini, ya kan? Kita anggap seperti ini. Ini salah. Jadi di dalam materi pneumatik simbolnya cukup seperti ini. Nah ini simbol kompresor. Kalau menemukan simbol seperti ini, baru masuk ke jalur kontrol, misalkan, ya kan? Pada akhirnya baca berada, ya. Yang 3/2 atau 2/2. Nanti ke division. Pernah lihat gambar seperti ini? Pernah ya? Ini tombol.
Artinya sebelum ke gambar, kalian wajib memahami semua simbol-simbol. Pertama 2/2, ini 2/2 ya. Artinya 2/2 itu 2 lubang, 1 2 kolom. Jadi 2/2 itu sama aja 2 lubang, 2 kolom. Ini 1 2. Ini sistem tombol yang dikembalikan oleh pegas. Nah, kalau ini sudah paham cara bacanya, ke depannya artinya katup lain-lainnya pasti sama cara bacanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk mengenai katup 3/2 dan 2/2? Bisa dipahami? Bisa? Bisa? Kita lanjut. Nah ini ya. Ada lagi di sini single acting cylinder aktuator atau disebut piston ya. Perbedaannya di sini ada 2 versi piston, ada yang 1 lubang ya dan 2 lubang ya. Nah, yang kita gunakan ini contohnya ini yang satu lubang. Artinya posisi pemasukannya hanya di sini ya. Jadi jalur dari kompresor ya kan, pada saat ini ditekan, ini berpindah luas, ini jadi ke sini sehingga udara dari 1 ke A masuk ke sini untuk mendorong. Nah, ini posisi normal, ini posisi bekerja. Cara kerjanya seperti ini. Nah, ini pada saat normal ini sudah ditekan. Jadi simulasinya seperti itu. Paham ya? Nah, itu. Jadi intinya Pak Juli berharap kalian benar-benar memahami cara kerja dari bagian-bagian katup itu sendiri dan silinder seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Kita coba supaya lebih paham lagi, kita coba melalui software ya. Artinya untuk mempermudah sistem kerjanya. Kadang kalau untuk teori itu daya tangkapnya sedikit sulitan ya. Tapi kalau ada menggunakan sistem software, mudah-mudahan sedikit lebih cepat menangkap materi ini sendiri ya. Nah, ini namanya software FluidSync ya. FluidSync sendiri itu sejenis AutoCAD ya, tapi di sini namanya FluidSync untuk pneumatik. Nah, ini pneumatik. Ini kompresor. Kita desain. Ini kompresor ya. Kita masukkan, ambil yang pistonnya, aktuatornya ya. Kita gunakan yang single. Ya, single acting. Nah, ini ya, single acting itu intinya ada 1 lubang dan di dalam pistonnya itu menggunakan pegas. Dan ini kompresor. Nah, sekarang kita ambil yang katupnya. Mau katup berapa yang kita ambil? 3/2. Nah, ini kan. Ini 3/2. Cara bacanya seperti ini. Cukup mudah ya kalau kalian serius belajarnya. 3/2 ini tadi sudah disebut 3 lubang, ada 2 kotak. Ini lubang 1, 2, 3. Kotaknya ada 2, makanya disebut 3/2. Paham ya? Nah, seperti itu. 3 kita klik di sini desain. Menggunakan sistem apa komponennya? Atau kita klik. Nah, ini kan menggunakan apa? Sprint, ya kan? Atau di sini menggunakan manual, sistem tombol. Kita oke. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini,
Penghubungnya menggunakan apa? Namanya selang, ya, selang pneumatik. Nah, kita joinkan, ya, dari sini kita masuk ke titik pemasukan, baru pengeluarannya ke silinder. Nah, kita simulasi. Nah, kita tekan. Nah, seperti itu. Nah, dengan sistem seperti ini, silakan kalian ke depannya atau mudah-mudahan kalian berkembang dengan baik, dikonversi menjadi alat bisa, ya kan? Bisa untuk pressure, alat ngepres, alat cacak, ya kan? Alat memotong bisa dengan pergerakan seperti ini. Nah, jadi dengan komponen-komponen yang ada kita set jadi satu menjadi pergerakan, ujung-ujungnya ke piston. Paham? Nah, ini yang untuk single acting, cara kerja seperti ini. Tapi kalau yang double acting, kita ambil yang double acting. Nah, ini perbedaannya. Nah, ini kita ambil yang double acting. Ini. Ini perumpamaan aja ya. Sebelum ke praktek harus bisa membaca gambar. Maka ya, misalkan kalau sudah gambarnya oke, kita bikin alat juga, tidak akan ada trouble. Kita join, ini masukkan pakai selang, ini pakai selang, ya. Ini di paralel selangnya, kita ambil lagi. Nah, ini contoh sederhananya. Jadi maju mundurnya ini menggunakan tombol 1 dan tombol 2. Kita coba. Coba ini maju, ya, untuk maju, posisi maju, dan ini posisi mundur. Bisa pahami? Selesai ya? Nah, ini sangat mudah sekali ya. Dikonversi untuk pintu gerbang bisa, pintu perusahaan, ya kan, atau pintu rumah menggunakan sistem pneumatik itu bisa. Yang disebut yang namanya pneumatik elektropneumatik. Jadi arahnya ke situ. Ini masih pure manual, ya. Pure manual di sini pure menggunakan sistem angin. Kalau sudah ke pneumatik kontrol itu kombinasi, artinya angin dan arus listrik. Bisa dipahami? Sudah ya. Kalau dikonversi ke alat banyak sekali ya. Bisa untuk memotong segala jenis motong dengan tekanan kapasitas dari kompresor itu sendiri. Contohnya untuk alat gepeng, kaleng, ya kan, menjahit juga bisa menggunakan sistem pneumatik menjahit. Daripada menggunakan arus listrik, ya kan, biaya kosnya mungkin besar, kita manfaatkan sistem pneumatik. Nah ini. Artinya dengan gambar ini mudah-mudahan kalian bisa memahami dari sistem pneumatik itu sendiri, ya. Mungkin Pak Juli akan memberikan sedikit penugasan, ya, atau langsung menggunakan sistem paket, ya, soalnya. Nah, nanti di sini tugasnya cukup sederhana. Kalian tinggal menyebut komponennya apa saja dan langkah kerjanya. Paham? Misalkan paket A
menggunakan 3/2 satu piece, ya kan? Kompresor satu dengan menggunakan apa? Silinder single acting. Nah, setelah itu baru langkah kerjanya. Cara kerjanya seperti apa? Yang paket B itu sistem maju mundurnya menggunakan tombol 1 dan tombol 2. Kompresor menggunakan 1 kompresor dan aktuatornya silindernya yaitu menggunakan 2 silinder. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Atau ada pertanyaan sampai sini dengan materi pneumatik? Mungkin langsung dibikin kelompok aja ya, kelompok A dan kelompok B ya, supaya Pak Juli bisa mengidentifikasi kelompok A ini poinnya berapa dan secara penyerapan penyampaian dari Pak Juli materinya poinnya berapa poin ya. Oke, langsung dibagi untuk kelompok ya, supaya Pak Juli ingin tahu penyerapan materi yang disampaikan oleh Bapak ya. Ini kanan kiri aja ya. Di atas ini, sebelah sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Ini sini ya. Kelompok silakan berdiskusi ya. Kelompok ini kelompok B, yang sebelah sana kelompok A. Yang kelompok A ini yang ini boleh, yang ini kelompok A, atau Pak Juli sama ratakan dulu soalnya kelompok A dan B yang ini boleh ya. Jadi tadi nanti Pak Juli bisa melihat dari segi penjelasannya, langkah kerjanya. Cukup? Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, mungkin silakan per kelompok melaksanakan tugas dari Bapak ya. Tadi bagian-bagiannya saja, baru langkah kerjanya. Karena ini baru pertama ya kan, baru pertama membahas untuk pneumatik dan simbol-simbol. Mungkin ini cukup sederhana contoh soalnya. Silakan dicoba dibikin apa namanya ya kelompok. Misalkan kelompok B Faisal ya, koordinatornya kelompok itu Meta. Silakan. Ayo semangat. Ini masih pagi, jangan ngantuk. Semangat. Dikasih waktu 10 menit lah ya. 10 menit. Silakan. Boleh digambar satu kelompok satu ya, digambar dulu baru bagian-bagiannya ya. Apakah jelasin gitu? Ya, langsung dijelasin maka kerjanya. Bagian. Ya. Poin A, poin B-nya langkah kerja. Lebih efektif ya. Digambar. Yang ini aja. Semuanya yang ini ya. Yang kelompok A, kelompok B ini sama. Tinggal kalian bagiannya, misalkan ini 3/2 dengan sistem tombol dikembalikan dengan ke bekas. Ini silinder double acting ya. Perbedaannya ada 2 lubang, lubang masuk untuk maju dan lubang untuk mundur, dan 1 kompresor. Ini selangnya ya.
Dan simbol ini itu artinya sambungan, join ya. Join di situ ada join L, T ya. A, T berarti ini menggunakan join T ya, atau ada yang plus dan T. Kalau dipraktekkan itu yang ini join T. Artinya pada juri yang paling utama itu bisa membaca gambar. Kalau belum bisa baca gambar, tidak akan bisa atau melangkah ke praktek ya. Dan gambarnya apa? Si sketsa aja satu, ya, itu bagian akan terjadi. Nanti salah satu boleh maju ke depan untuk mempresentasikan, ya. Mana kerjanya? Satu mewakili satu. Boleh dua orang berganti. Selang kan dengan ke sini buat masuk lagi ke sini Harus rapi ya, gambarnya kalau tidak rapi baju tulis coret. Harus jelas. Piston boleh, disebut piston boleh. Iya boleh piston. Sorry, satu. Menit ya. Sistem tombol. 132 sistem tombol dan kembalinya dengan gas.
Jadi waktu 2 menit lagi. Kelompok A sudah selesai. Cetak. Dulu. Ayo. Jadi nanti kalau perhatikan sambil kalau sudah selesai satu kelompok karena ingin Pak Juli melihat penyerapan materinya, 2 orang mewakili per kelompok itu mempresentasikan ya langkah kerja dari riset sendiri. Bahkan kelompok ini ditunjuk. Siapa yang mau presentasikan yang kelompok A silakan. Ya, yang mana? Kalau pakai Tombol. Yang sistem tombol. Ya. Boleh tombol 1, tombol 2. Diasumsikan seperti itu boleh. Ya. Tombol 1 ditekan akan bergerak maju. Bila mana tombol 2 ditekan akan bergerak mundur. Selesai. Ya. Itu seluruh bagian-bagiannya. Ini sebenarnya masih banyak untuk kartu-kartu masih banyak karena ini contoh sampel ya supaya memahami pneumatik itu apa, cara kerja itu dan apa.
bisa dimulai, waktunya habis. Ini contoh paling biasa ya, paling biasa. Nah ini untuk elektrod minuman, ini lebih kompleksnya. Ini sampai ke sini ya. Kalau sudah ini bisa ke industri, insya Allah bisa. Oke, bisa dimulai kelompok A. Kelompok A, peta, boleh siapa yang mau maju? Finalnya ini gambarnya yang kontrol apa yang manual. Dia kan jalan sendiri. Dia otomatis. Oke, Azhar maju, waktunya sudah habis. Tolong dijelaskan cara kerjanya. Kelompok A. Oh ya, boleh kelompok A. Yuk, silakan. Peta. Peta, silakan. Dijelaskan sejelas-jelasnya ya, supaya yang lainnya memahami. Boleh yang satu sudah sini? Oke. Bisa buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan pneumatik. Dan di sini ada komponennya itu kompresor, terus katup dan silinder. Cara kerjanya itu, ini kompresor tarik ke sini, ini penyambung selang lari ke sini. Lalu kita pencet katup, lalu silinder ini maju dan ini lari ke sini. Kita pencet tombol ini, katup ini mundur. Tambahan, boleh tambahan yang namanya kalau tambahan boleh. Nah, kerjanya posisi itu NU apa NC? Katupnya sebelum ditekan itu kan udara masih tertahan kan di lubang sabuk. Pada saat ditekan jadi NO terbuka ya. Sama mirip dengan sistem kelistrikan NO dan NC. Jadi kalau di pneumatik itu posisi NO itu terbuka ya. Artinya mesin udara mengalir ya ke jalur 2, kalau NC tertutup. Jadi ini posisi normal. Bisa pahami? Bisa ya? Oke, sini bedanya tambahan ya. Nah, ini posisi tertutup. Jadi walaupun kompresor sudah ngasih udara, kalau ini belum ditekan,
udara standby di sini, tertahan. Karena ini terputus, paham ya? Pada saat ini ditekan, pindah ruas, biasanya pindah ruas, pindah posisi yang kolom 1 menempati ke kolom 2, ya kan? Sehingga si pegas di dalam kartu itu bergeser, paham ya? Bergeser dari lubang ini yang tadinya tidak terhubung, ini terhubung, tidak. Jadi dari 1 ke 2, sehingga udara yang tadi tertahan di 1 masuk ke 2 menyuplai biasanya ke silinder, sehingga otomatis silinder akan terdorong maju. Dipahami? Pada saat posisi mundur, tekan tombol kedua, ya kan? Ini dilepas, ini tekan tombol. Pada saat ditekan masuk akan mundur. Ini sistem manual. Dipahami? Oke. Secara penjelasan tadi sudah cukup ya, tinggal menambahkan sedikit tadi ya. Artinya secara langkah kerjanya kalian sudah paham dan bagian-bagian sudah tahu, secara pemahaman cukup baik. Paham ya? Untuk kelompok A. Untuk kelompok B, silakan perwakilannya. Silakan duduk. Ya, tepuk tangan. Kemudian kelompok B lebih baik lagi dari kelompok A secara penjelasannya. Sal atau Azhar boleh. Ayo Sal, usah malu-malu. Ya, kalau sama kita duduk luruskan. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdua ingin menjelaskan tentang kompresor. Komponen kompresor di sini ada kompresor, batu, piston atau silinder, sama selang sebagai penghubung. Katupnya katup apa aja? Sini ada kartu action 2, 3. Duanya itu apa? 2 itu kolomnya 2 dan 3 lubang. Mana tangga kerjanya? Dari kompresor terus ini satu ditekan, piston bergerak maju. Kemudian jika sistem tombol 2 ditekan, piston bergerak mundur. Itu bisa maju itu prosesnya seperti apa? Dari kompresor ini membawahi ke Ya. nomor 1. Nah, Di sini sistem tombol ditekan, satu tombol terbuka dari dalam silinder atau piston. ya. Untuk mundurnya, Intinya untuk tombol 2, sistem tombol nomor 2-nya ditekan, terus menutup. Ini akan menutup. jadi untuk pembuangan udara sih poin 3, nah itu harus dilihat ya. Poin 3 ini fungsinya buat apa? Untuk pembuangan exhaust lah ya, pembuangan. Larinya kemana? Ke atmosfer, udara bebas. Jadi kalau ininya ditutup atau dipampetkan ya, si udara ini dari ada penekanan dari sini tidak akan bisa mundur karena pembuangannya dia ditutup. Kasusnya banyak, dia tidak bisa maju atau mundur karena kendala di paham ya? Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok A dan kelompok B sudah maksimal memberikan
presentasi atau menjelaskan langkah kerjanya secara pemahaman sudah dapat ya, artinya cukup baik. Itu tujuannya ya, untuk pagi hari ini materi yang Pak Juli bahas tujuannya yaitu pertama bisa memahami jenis-jenis katup, dan yang kedua bisa membaca gambar. Endingnya tetap gambar. Ini contoh sederhananya, bisa dipahami. Jadi kedepannya Pak Juli harapkan kalian lebih fokus lagi belajar, atau boleh mencari referensi ya di Google atau referensi buku boleh mengenai pneumatik, bisa diakses ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Artinya pneumatik itu di dunia industri sangat membantu untuk pekerjaan ya, atau memberikan efisiensi. Contoh, menjahit produksi tepung misalkan, tepung terigu ya. Misalkan di situ ada karung yang 5 kilo, ada yang 25, dan sistem menjahitnya itu menggunakan sistem pneumatik. Itu ya, kelebihan dari pneumatik itu seperti itu. Pertama, apa efisiensinya dibandingkan pure menggunakan listrik, itu secara costnya agak sedikit berbeda ya, dari efisiensi. Artinya jantungnya di sini apa kira-kira pneumatik? Jantungnya 100% pneumatik itu bekerja itu dan gambar itu apa? Kompresor. Betul ya. Kalau tidak ada kompresor, pneumatik itu tidak akan berfungsi. Jadi di perusahaan kalau kompresornya ada trouble, otomatis semuanya itu tidak akan produksi. Jadi jantungnya di kompresor. Bisa dipahami? Selesai ya? Atau kalian pernah pada saat PKL melihat kompresor atau pneumatik ya kan, atau jenis-jenis katup ya kan? Silahkan memberi masukan kepada Juli atau teman-teman kalian. Paham ya? Artinya pneumatik di sini sangat, aku lagi berkembang sangat cepat ya. Yang ini dari PLC, program logic control. Sekarang lagi giat-giatnya mengenai PLC. Konvensional tetap tidak dihilangkan, karena konvensional itu dasar menuju ke elektropneumatik. Kemudian pada hari ini pada Juli memberi materi bermanfaat ya, dan untuk kedepannya kalian artinya sebelum Pak Juli kasih materi, kalian sudah membaca referensi dari boleh dari Google atau buku-buku lain. Paham ya? Artinya termasuk diskusi. Ada masukan untuk materi pneumatik hari ini? Kalau yang ada masukan atau pertanyaan, silahkan. Atau pada Juli tanya satu-satu supaya lebih efektif. Iman, paham? Gimana? Apa kompresor? Keluar masuk Apa? budaya apa? Keluar masuk Kompresor itu apa? Kompresor angin. ya, menghasilkan angin yang bertekanan. Kalau katup siapa namanya? Ya. Kalau katup 3/2 fungsinya buat apa? Sampai 3 itu buat tombol, dan ada yang buat pembuangan sama ini, pembuangan angin. Maksudnya gambar intinya katup itu secara fungsi buat apa? Secara fungsi buat tombol. Buat tombol apa? Di situ kan ada arah angin, ya kan? Arah kerjanya angin sebagai pengontrol arah udara. Kalau selangnya, selang pneumatik, kamu siapa namanya?
Hah? Hujan. Selang fungsi buat apa? Buat pembendungan. Pembendungan dari kompresor ke katup dan posisi. Kalau secara ringkasnya penghubung ya, atau join. Piston, ajar. Piston untuk apa? Fungsinya buat apa? Mendorong atau sebagai penggerak. Ya. Nah, selain itu pneumatik juga itu bisa memindahkan barang dari tempat satu ke tempat dua menggunakan sistem pneumatik. Ya. Dengan kapasitas sesuai dengan alatnya. Sekarang dunia otomotif juga sudah banyak menggunakan sistem pneumatik atau perpindahan persneling juga di Volvo menggunakan angin, ya. Di situ banyak fungsinya. Biasanya pneumatik di atau disamakan dengan hidrolik. Jadi pneumatik dan hidrolik. Ini secara kerja sama. Bedanya kalau hidrolik itu fluidanya apa? Oli. Kalau hidrolik, kalau pneumatik fluidanya angin atau udara. Jadi pino itu bahasa Yunaninya artinya angin atau tiupan. Mungkin itu saja untuk hari ini ya. Mudah-mudahan materi yang Pak Juli berikan pada hari ini, pagi hari ini bisa diterapkan ke depannya ya, supaya tidak ada kesulitan untuk materi selanjutnya. Ya, bisa dipahami? Jadi mungkin Pak Juli sudah mengevaluasi ya. Jadi presentasi itu mungkin efektifnya Pak Juli supaya melihat merefleksikan materi yang Pak Juli kasih, penyerapannya cukup atau baiknya Pak Juli bisa terlihat ya. Sekali lagi Pak Juli tanyakan kira-kira untuk pagi hari ini materi cukup atau ada yang ditanyakan? Cukup ya. Kalau sudah mungkin Pak Juli akhiri. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach Desita, alhamdulillah Pak, kita sudah melaksanakan supervisi ya, observasi belajar kemarin hari Senin, dan sekarang adalah tahapan terakhir atau tahapan ketiga yang kemarin saya jelaskan, yaitu tahapan pasca observasi. Nah, dari yang kemarin Pak, bagaimana Pak perasaannya? Apa yang Bapak rasakan? Ya. Jadi untuk kemarin untuk hasilnya cukup memuaskan ya, dari segi pembelajaran atau memberikan materi. Ya. Intinya secara siswa untuk semangat belajarnya ya artinya luar biasa. Terus kemungkinan besar ya tinggal stimulusnya aja supaya siswa itu lebih semangat lagi untuk belajarnya. Artinya dari segi sifat ingin tahunya masih minus.
Oke, berarti kalau saya tanyakan apa problem kemarin itu salah satunya itu berarti Pak, ya? Iya, termasuk Iya, kurang semangat belajarnya masih kurang, dan tapi secara pembelajaran masih bisa kondusif, Masih mengikuti. masih bisa mengikuti. Apa yang bisa Bapak pelajari dari pengalaman yang kemarin Bapak coba? Ya kan ada yang pengembangan baru Iya. Bapak kembangkan kan, seperti Iya. diferensiasi kemarin. Diferensiasi. Apa yang Bapak pelajari pas dipraktekkan? Jadi untuk pertama kali ya, artinya mengenai diferensiasi itu sendiri. Jadi pertama itu untuk menambah wawasan untuk saya sendiri dan strategi untuk pembelajaran pada saat di kelas. Nah, itu membutuhkan teknik yang berbeda. Artinya sebelumnya kan sudah menggunakan kurikulum 13 Ya. dan di sini agak sedikit berbeda strateginya di kelas untuk menggunakan kurikulum Merdeka pakai diferensiasi. Tapi alhamdulillah kemarin tidak ada terlalu atau kesalahan yang terlalu besar lah, artinya bisa beradaptasi lah dari segi penyampaian materi maupun refleksi. Terus diferensiasi membedakan mana siswa yang masih daya tangkapnya kurang, ada yang daya tangkapnya cepat. Dari situlah alhamdulillah bertambah secara pengetahuan, cara pengajaran. Oke. Iya. Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah ada pendapat. Ketika dipraktekkan tuh ada hal yang menantang. Memang di catatan saya memang Iya. dari alur FPP Bapak sudah Iya. lakukan dengan Iya. baik, lalu pengembangan diskusi kelompok yang pun sudah terjadi, Ya, alhamdulillah. dan pembelajaran diferensiasi pun sudah ada. Iya. Walaupun tadi Bapak bilang ada beberapa yang terlewat, nah itu kan nanti kita bisa, Iya. mungkin Bapak bisa kembangkan lagi ya. Kembangkan lagi. Kalau catatan saya di proses dan di konten sudah ada diferensiasi, namun di produk Iya. itu masih belum. Iya. Walaupun mungkin waktunya ya kita Ya. belum tidak terlalu panjang ya kemarin ya. Karena kalau memang sebenarnya kan bisa 5 jam, 6 jam. 6 jam. 8 jam, Pak. Kalau 6 jam kelamaan sih. Kelamaan. Tapi kemarin cuma 2 jam. Iya, Itu ya. betul. Udah cukup saya bilang. Luar biasa Bapak, terima kasih Pak. Iya. Lalu identifikasi, kalau diidentifikasikan berarti Pak ya dari problem yang tadi yang Bapak alami di kelas, itu kan tadi Bapak sudah sebutkan diantaranya diferensiasi tadi Bapak bilang, lalu keaktifan gitu ya, Ya, keaktifan siswa. Ada lagi nggak Pak yang lain? Mungkin dari segi peralatan ya, termasuk Sarana. iya sarana belum maksimal ya. Artinya tapi secara software itu sudah tersampaikan kemarin, tapi itu kan masih dasar-dasarnya Pak. Artinya belum sampai ke materi selanjutnya. Artinya itu masih dasar-dasar mengenai pneumatik, dan rencananya kan ke depan itu sudah konfirmasi dengan pihak sekolah ya kan. Artinya penggunaan software sudah koordinasi dengan pihak CBT ya, CBT, supaya bisa menggunakan software per anak itu satu komputer untuk identifikasi. Kalau kemarin yang saya lihat kan baru presentasikan saja pengetahuan. Berarti sudah ada rencana untuk nanti di tiap anak itu di komputer sudah diinstalkan gitu ya? Diinstalkan. Oke, itu luar biasa Pak. Lebih efektif ya. Itu akan anak-anak lebih paham jika dia langsung mengerjakan dibanding Iya, melihat. Iya. Itu lebih diferensiasi lagi kalau menurut saya, luar biasa. Masuk ke rencana dari berarti ya Pak ya? Rencana apa lagi Pak? Selain misalkan dari Sarkas ya Bapak sudah Iya. ngobrol dengan Kepala Lab, Iya. dengan saya juga kan. Makasih Sarkas. Oke, saya bilang siap, nanti disiapin. Terus selain itu apa tuh? Mengenai tadi kan ada Untuk keaktifan ya, keaktifan itu mungkin saya
ada teknis yang lebih efektif, yaitu mengunjungi suatu perusahaan ya, suatu perusahaan yang linier dengan mata pelajaran pneumatik, supaya siswa itu mempelajari pelajaran pneumatik itu otomatis tahu tujuannya itu seperti apa. Oh, manfaatnya kalau misalkan bisa mempelajari pneumatik, arahnya ke sini loh. Oh, bisa membuat alat mesin jahit atau alat press kaleng dengan kapasiti kecil. Jadi supaya apa ya, semangat belajarnya nambah gitu. Untuk secara literasinya kah atau secara prakteknya. Jadi nanti Bapak bawa langsung ke Perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang menggunakan mesin-mesin pneumatik. iya gitu. Jadi pengetahuan umum lah seperti Bisa itu. dalam Bapak harapkan munculnya. Muncul Oh, nanti dunia kerja itu dunia kerja seperti seperti ini. ini. Oh, mesin pneumatik gitu Oh, Pak. seperti Oh, luar itu. biasa itu Pak. Betul Pak. Jadi Jadi tidak hanya di dalam kelas Pak ya. iya betul. Langsung dilihat nih Dilihat nih seperti ini. seperti ini pneumatik, cara kerja seperti ini. Oke. Secara komponen Menarik, benar. lebih lengkap lah. Jadi bukan hanya bayang-bayang siswa itu, tapi langsung melihat gitu tuh. Khawatir teknik tapi hanya bayang-bayang, itu kurang lebih efektif. Jadi praktek dijalankan, tapi secara referensi di perusahaan ada. Sudah sampai sejauh mana Pak untuk rencana itu? Kalau tadi kan sudah hubungin saya, Iya. Kalpas dan kepala Rencananya Kalau sudah perusahaan ngobrol dengan pihak humas ya, Oh, udah humas atau kesiswaan. Jadi ke depan mungkin habis lebaran atau melihat situasi ini kondisional, rencananya mau di Cerestar atau di Mayora Ciwandan. Itu proses produksinya menggunakan sistem pneumatik semua. Jadi kayak ngejahit karung ya. Jadi dia produksi tepung dan bakunya gandum. Nah, sistem penjahitannya pakai pneumatik. Oh. Karena ditarget. Buat karungnya itu. Iya. Jadi sistem pneumatik ya. Ya. Dengan angin didorong menghasilkan dorongan maju dan mundur. Nah, itu jadi siswa tuh fungsinya tahu. Kadang siswa tidak semangat belajar karena emang tidak tahu fungsinya. Itu yang saya pelajari. Kalau sudah tahu fungsinya apa saya pelajari, kayaknya responnya lebih baik gitu. Jadi semangat yang diharapkan pun Iya. benar-benar gitu ya. Wah, Benar. ada alatnya gitu, bukan hanya gambar. Gambar aja gitu. Kotak-kotak doang. Iya, kotak-kotak. Saya juga nggak ngerti Pak. Ini gambar apa Bapak ini? Kotak-kotak kotak, kotak-kotak kotak. Simbol-simbol. Jadi siswa perlu gambaran lah, bukan hanya hayalan gitu. Betul, betul, Pak. Oke, tadi masuk ke keaktifan anak atau semangat motivasi murid ya. Iya. Satu lagi mungkin dari diidentifikasikan disebutkan tentang gaya mengajar berdiferensiasi yang Bapak bilang masih belum optimal ya. Itu ada rencana apa ya yang ke depan Bapak? Untuk diferensiasi itu ke depan dengan sistem penilaian ya, kayak menggunakan sistem kelompokah ya kan? Atau sejenis asesmen ya. Kalau selain bahasa asesmen itu apa? Sumatif ya. Atau formatif ya. Formatif. Kalau saya biasanya asesmen gitu Bu, karena emang gaya K13 lah masih melekat gitu. Ternyata ada bahasa di kurikulum Merdeka itu ya sumatif sama formatif. Jadi artinya supaya siswa nih sampai mana nih untuk menangkap materi yang telah saya sampaikan. Makanya ada dua versi ini. Pertama sistem asesmen tadi sumatif, normatif gitu ya, atau dengan paket Dengan berjenjang ya. berjenjang supaya soalnya itu kan paket A, paket B, paket C. Semakin banyak paket D naik ya berarti dari segi skill sudah kompetensinya berbeda. Di sana lah ada ya Diferensiasi. Bapak mau ngembangin lagi ke sana. Betul. Seperti itu. Sudah mulai Udah membaca untuk ya pengetahuan referensi lah. Iya. luar biasa. Gitu.
Padahal kita baru ngobrol sekali kemarin ya. Iya. Langsung Bapak cari-cari. Makanya ya alhamdulillah ada masukan banyak dari teman-teman termasuk Pak Andri. Oh seperti ini ternyata kurikulum Merdeka beda dengan K13 ya kan, ada Ya, AKP ya kan, nanti pencapaian gitu kan. implementasi nanti di kurikulum Merdeka Pak. Ya, siap. Oke, rencana Bapak targetnya itu tadi kan setelah Lebaran ya untuk Ya. ke pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik kunjungan. Lalu ya. untuk penerapan diferensiasi ini kapan Pak? Apa minggu depan atau setelah Lebaran juga? Setelah Lebaran Mas. Ya. Karena puasa nggak ada itu, Mas. lebih stimulusnya biar semangat siswanya ada gitu. Ya. Minggu depan kan dibentur puasa. Ya, pas banget mau puasa ya. Ya. Sama menggunakan komputer juga untuk Komputer setelah Lebaran ya. ya. Siap. Itu Oke. sudah koordinasi dengan pihak lab ya. Tuh, Lab main ya, ya, tuh, Pak lab. Andres ya. Iya. Oke. Jadi nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di setelah Lebaran, Siap. sebulan setelah Lebaran ya. Iya, Kita siap. nanti ngobrol-ngobrol lagi Pak Iya, siap. untuk melihat sejauh mana Iya. penerapannya. Nanti kalau ada kesulitan jangan sungkan untuk ngobrol atau Siap. bertanya atau apapun Pak, sharing-sharing. Saya hanya coba untuk sharing biar impactnya bisa lebih Iya. besar ke teman-teman yang lain. Amin. Juga Bapak di apa namanya Kajur ya, Ya, biasa nanti Kajur. Kebetulan di Kajur. impactnya juga bisa ke Iya. teman-teman. Mungkin itu Pak pasca observasi yang Ya. kita lakukan hari ini. Terima kasih Sama-sama yang Pak. sebesar-besarnya sudah mau Ya. menjadi kunci ya Pak, istilahnya gitu Pak. Kalau di Ya. penggerak ini mudah-mudahan nanti Bapak ikutan guru penggerak. Insya Allah. Insya Allah. Harus Siap. itu. Artinya biar menambah wawasan. Itu juga masuk ke Ya. rencana itu nanti Ya, Pak. perencanaan ngintil gitu ya. Siap. Terima kasih ya Pak Ya, Juli. sama-sama Pak. Mungkin cukup sekian dari saya. Ya. Coach dan Pak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.